seorang wanita tanpa sengaja menemukan bahwa putrinya ternyata semakin mirip dengan sahabat baiknya. Awalnya wanita itu tidak terlalu memperhatikannya. Lagi pula putrinya tumbuh di depan matanya. Namun pada suatu hari, dia tanpa sengaja melihat laporan medis putrinya dan menemukan bahwa darah putrinya ternyata tipe B. Padahal dia dan suaminya jelas-jelas tipe darah O. Jadi tidak mungkin mereka bisa memiliki anak dengan darah tipe B. Wanita itu langsung mencabut sehelai rambut dan menyuruh asistennya untuk melakukan tes DNA antara dia dan putrinya. Hasil tes DNA menunjukkan bahwa putrinya yang telah dibesarkan selama 20 tahun ternyata bukan anak kandungnya. Barulah dia menyadari bahwa putrinya kemungkinan besar telah tertukar sejak lahir. Ternyata 20 tahun yang lalu, setelah melahirkan anaknya, rumah sakit tersebut dikerumuni oleh para wartawan. Wanita itu bahkan tidak sempat melihat anaknya dan hanya bisa memutuskan untuk menerima wawancara. Pada saat itu, seorang mantan artis yang membawa anak bayi diam-diam masuk ke ruang bayi. Dia menyalahkan wanita itu atas kegagalannya dalam karir dan memutuskan untuk menukar bayinya dengan bayi wanita itu. Tujuannya adalah agar anak perempuannya bisa hidup dalam kemewahan. Wanita itu sama sekali tidak tahu bahwa bayi yang dia peluk adalah anak orang lain. Sebaliknya, dia justru menaruh semua perhatiannya kepada gadis itu saat tumbuh besar, dan gadis itu pun segera menjadi pusat perhatian banyak orang. Sedangkan anak kandungnya hanya diperlakukan dengan buruk oleh mantan artis tersebut. Bahkan, sejak usia muda, dia harus mengikuti neneknya untuk mengumpulkan barang bekas. Namun yang tidak terduga adalah, gadis itu ternyata mewarisi bakat musik yang luar biasa dari ibu kandungnya. Dia membeli sebuah biola kecil dengan hasil mengumpulkan barang bekas. Namun saat berlatih, dia kebetulan dilihat oleh ibu angkatnya yang jahat. Untuk menutupi kejadian masa lalu, ibu angkatnya itu melarang gadis itu menyentuh apapun yang berkaitan dengan musik. Dia langsung merusak biola yang sangat sulit didapatkan oleh gadis itu. Dan untuk mencegah gadis itu berlatih diam-diam, dia tidak hanya merobek partitur musik gadis itu, tetapi juga menyakiti jari-jari gadis itu dengan jarum baja. Kemudian dia memberinya pekerjaan mengantar makanan. Namun, ibu angkat yang jahat itu tidak pernah menyangka gadis itu akan mengantar makanan ke rumah wanita itu. Saat itu, ada sebuah piano di dalam ruangan, yang seolah memiliki daya tarik yang tak bisa ditahan oleh gadis itu. Dia pun langsung memainkan piano tersebut. Tanpa diduga, suara piano itu terdengar hingga ke lantai bawah. Sementara itu, gadis yang mengaku sebagai anaknya wanita itu juga mendengarnya. Padahal, lagu yang dimainkan gadis itu adalah lagu yang sedang ingin dipublikasikan oleh wanita tersebut. Ternyata 3 hari yang lalu, seorang wanita asing memberikan sebuah lagu kepada wanita itu, mengatakan bahwa lagu tersebut ditulis khusus untuknya, dan wanita itu belum pernah memainkan lagu itu di depan orang lain. Dia pun langsung berpikir bahwa wanita asing tersebut telah mencuri komposisinya. Dengan marah, dia membawa teman-temannya untuk memeriksa. Saat melihat gadis itu sedang bermain piano, wanita itu langsung mendorong gadis itu hingga jatuh ke lantai, dan langsung menuduh gadis itu menyalin karyanya. Padahal, gadis itu adalah pencipta lagu tersebut. Walaupun gadis itu berulang kali menjelaskan bahwa itu adalah karyanya, tapi mereka yang sombong dan angkuh itu sama sekali tidak percaya. Melihat gadis itu bersikeras bahwa dia tidak menyalin karya mereka, mereka pun sangat marah, dan menggunakan alasan bahwa gadis itu telah mengotori piano untuk menyuruhnya membuka bajunya. Namun kejadian ini kebetulan disaksikan oleh wanita yang datang setelah mendengar suara piano tersebut.